Salam sejahtera bagi kita sekalian. Khususnya kami mengucapkan selamat hari Sabat bagi Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Redlands, Amerika Serikat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami menyampaikan firman Tuhan pada Sabat yang suci dan diberkati ini. Kami juga bersyukur oleh karena walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang Dia karuniakan, sehingga kita boleh gunakan hidup kita ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Khususnya pada Sabat ini, berbakti bersama-sama dengan Jemaat Redlands dan semua pemirsa dimanapun saudara-saudara berada. Pada kesempatan Sabat yang suci ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kami berikan judul Kristus adalah kemenangan dalam setiap dilema kehidupan kita. Kita yakin dan percaya dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini ada banyak hal-hal yang kita lakukan agar kita boleh terhindar dari wabah yang sangat berbahaya ini. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa dalam semua kehidupan kita ini, Kristus haruslah yang diutamakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa lolos, kita bisa menang, kita bisa antisipasi mewabahnya virus ini yang sangat mematikan. Pada zaman dahulu, orang terbiasa menggunakan kompas untuk menentukan arah jalan mereka. Kompas ini dapat digunakan untuk membantu mereka dalam melakukan perjalanan. Dan kompas magnetik ini pertama kali ditemukan sebagai pelengkapan untuk ramalan pada dinasti Han di Tiongkok sejak tahun 206 sesudah Masehi. Dan kemudian diadopsi untuk navigasi oleh dinasti Song. Selama abad ke-11, penggunaan kompas ini sebagai navigasi. Penggunaan pertama kompas tercatat di Eropa Barat dan Persia terjadi sekitar abad ke-13. Jadi, ketika kita mau mengadakan perjalanan, ketika kita mau mengadakan perjalanan ke arah tempat yang baru, yang digunakan di zaman itu dan juga mungkin sampai saat ini menggunakan kompas. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka tahun 2004 Google Maps dirancang oleh Lars and Jens Rasmussen. Mereka bekerja sama dengan Google dan akhirnya Februari 2005 Google Maps pertama kali diluncurkan. Dan itu digunakan dalam perjalanan, baik di darat dan juga di tempat-tempat yang lain. Nah, alat-alat ini digunakan sebagai penunjuk jalan atau menuntun kita, apalagi kalau kita berjalan di wilayah-wilayah atau di tempat yang baru. Saudara-saudara, navigasi ini membantu kita untuk menunjukkan jalan. Dan ini sangat-sangat membantu kita. Kalau kita tidak menggunakan navigasi ini di tempat-tempat yang baru, kita akan kehilangan jalan. Kami juga pernah tersesat, saudara, perjalanan ketika mengadakan perjalanan darat dari Sulawesi Tengah pulang ke Kota Mobagu tanpa menggunakan Google Maps atau navigasi, hanya mengikuti jalan-jalan lorong kecil dan akhirnya kami tersesat. Memakan waktu dan sangat-sangat melelahkan. Pada satu kali ada 3 turis Jepang di Australia mendapati diri mereka dalam situasi yang memalukan setelah sistem navigasi GPS mereka membawa mereka ke jalan yang salah. Bayangkan saja, saudara-saudara, menggunakan GPS, tetapi mereka dapati bahwa GPS yang menuntun mereka dalam perjalanan ini membawa mereka ke arah yang salah.
Ini suatu hal yang ya boleh dapat dikatakanlah memalukan. Menggunakan GPS, lalu GPS menuntun mereka ke jalan yang salah. Nah, kenapa? Karena GPS juga adalah ya alat yang diciptakan oleh manusia, yang digunakan oleh manusia. GPS juga boleh salah, saudara. Ya. Atau kadang-kadang kita juga ketika kita salah menggunakan GPS, saudara, GPS itu bisa menjawab bahwa you are stupid, ya kan? Nah, kenapa? Karena mungkin salah arah. 3 siswa dari Tokyo ini berangkat ke North Starbrook Island di pantai Australia Kamis pagi. Dan mereka memetakan jalur mereka di sistem GPS mereka. Jalanannya jelas. Tetapi pada waktu air surut, navigasi tidak menunjukkan bahwa 9 mil atau 15 kilometer ukuran Manado, ya, ukuran Manado, ada air dan lumpur atau pulau atau daratan. Ya kalau orang bilang di sini, GPS tidak tunjukkan 9 mil atau 15 kilo dari tempat itu ada daratan yang seperti kelihatannya kering, tetapi ternyata itu adalah lumpur. Ya, orang Manado bilang ya pece. Ya. Ketika mereka mengendarai kendaraan mereka, dan kebetulan kendaraan mereka itu juga kendaraan sewaan, ya. Ketika mereka ke Teluk Moreton namanya, mereka menemukan perangkat GPS yang membimbing mereka ke jalan berkerikil menuju lumpur tebal, tetapi mereka mencoba kembali ke tanah yang keras, tetapi air pasang mulai naik. Mereka terpaksa meninggalkan mobil mereka. Di tempat yang berlumpur karena sota tanang. So tidak boleh keluar dari lumpur ini. Kenapa? Karena GPS salah menuntun mereka di jalan yang mereka jalani. Pertanyaannya, pernahkah saudara-saudara anggota jemaat yang ada di Redlands ini, yang pada umumnya dan semua kami tahu telah menggunakan GPS, mengalami hal yang sama menggunakan GPS, tetapi GPS menuntun ke jalan yang salah? Pernah, saudara? Mungkin ada yang pernah mengalaminya. Mengapa hal ini terjadi? Oleh karena kita belum pernah melewati jalan tersebut. For you have not passed this way before. Itulah sebabnya kita mau menggunakan GPS. Tetapi kadang-kadang GPS menuntun kita pada jalan yang salah. Karena GPS pun ada keterbatasannya. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, saya dan kita semua tentunya pada saat ini sedang menghadapi perjalanan kehidupan kesehatan yang belum pernah kita jalani sebelumnya. Dan itulah sebabnya banyak di antara kita yang bingung, bahkan kecewa, putus asa, bahkan rasa-rasanya lebih baik mungkin ya kita diistirahatkan oleh Tuhan saja. Mengapa? Karena kita belum pernah mengalami perjalanan hidup kesehatan kita seperti ini sebelumnya. Itulah sebabnya pada Sabat ini mari kita melihat di dalam perjalanan kehidupan umat-umat Tuhan atau bangsa Israel di zaman kepemimpinan Joshua dan Musa. Mari kita membuka Joshua pasal 1 sampai yang ke-6. Di sana kita akan dapati beberapa hal yang sangat penting sehubungan dengan tuntunan Tuhan bagi perjalanan umat Allah ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ketika kita akan melewati masa COVID-19 ini, kita akan melihat bagaimana pengalaman bangsa Israel
boleh menjadi pengalaman saya dan saudara dalam perjalanan hidup kita menuju ke Yerusalem baru. Yosua pasal 1 sampai yang ke-6. Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa Musa meninggal. Sebagai seorang pemimpin, dan ketika dia meninggal, sudah barang tentu saudara pemimpin yang baik, dia pasti menyediakan penggantinya atau regenerasi. Mempersiapkan seorang yang mau menggantikan dia sebagai seorang pemimpin. Ketika dia sudah tua, ketika dia sudah pensiun, apalagi ketika dia mau meninggal. Inilah pemimpin yang baik. Jadi kalau di jemaat Redlands, ya, kalau pendeta Sangari semua pensiun, ya tentunya sudah ada pendeta atau pemimpin yang sudah dipersiapkan untuk menggantikan pendeta atau ketua-ketua jemaat yang sudah lanjut usia, sudah boleh ya memindahkan tongkat estafet kepemimpinan. Ini adalah metode yang dilakukan oleh Musa ketika dia memimpin bangsa Israel, dan ketika dia menjadi tua dan meninggal, dia memberikan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Yosua. Jadi Yosua menggantikan Musa. Luar biasa. Yosua menggantikan Musa dalam kepemimpinan sesudah Musa meninggal. Yosua memimpin bangsa Israel pertama menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, Alkitab mencatat janji Tuhan untuk menyertai mereka. Luar biasa, saudara. Jadi ketika umat Allah dipimpin oleh Yosua, pengalaman mereka ketika Musa juga memimpin mereka keluar dari Mesir, ketika mereka menyeberangi Laut Merah, Tuhan memimpin, dan janji yang sama Tuhan berikan kepada Yosua menyertai mereka ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Tuhan berjanji menyertai mereka. Yang kelima, semua daerah yang mereka lewati menjadi milik mereka. Luar biasa, saudara. Ini janji yang luar biasa. Semua daerah yang mereka lewati dari Mesir sampai ke Kanaan, saudara, semua daerah yang mereka lewati menjadi milik mereka. Orang boleh bayangkan, ya, kalau pendeta Sangari, ya, orang boleh bayangkan kalau pendeta Sangari pulang dari Amerika, turun di airport di Manado, kong pergi di Ratatotok. Kong Tuhan bilang begini, pendeta Sangari, semua yang angko lewat akang, ya, dari airport sampai di Ratatotok, bayangkan itu dari airport sampai Ratatotok, itu ngana punya. Saudara bisa bayangkan, ya, luar biasa, saudara. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Semua daerah yang mereka lewati menjadi milik mereka. Saudara, bukankah Tuhan kita begitu baik bagi umatnya? Yang keenam, tetapi dalam perjalanan mereka bukan sedikit juga tantangan yang mereka akan hadapi. Dalam perjalanan mereka ada begitu banyak tantangan juga yang mereka hadapi. Itulah sebabnya Tuhan memberikan amaran. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa itu. Ketika Yosua dipanggil sama seperti Musa dipanggil, juga Nabi Yesaya dipanggil, mereka memberikan alasan, reason, bahwa mereka tidak memiliki kemampuan. Mereka memiliki keterbatasan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan janji. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa itu. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, bukan sedikit tantangan yang kita hadapi. Apalagi sekarang dalam masa COVID-19. Jangan lupa, janji Tuhan yang sama dan amaran yang Tuhan berikan kepada umat-umat Allah di waktu lalu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janji yang sama atau amaran yang sama Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Hal yang ketujuh yang Tuhan berikan. Artinya bahwa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Allah.
kompas yang diberikan, yang digunakan, navigasi yang digunakan dalam perjalanan fisik, tetapi dalam perjalanan rohani kepemimpinan kita, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan kompas yang luar biasa, yaitu bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Karena ini akan menjadikan kepemimpinan Yosua, perjalanan umat Allah berhasil. Dan saudara, kita akan berhasil bila mana kita bertindak sesuai dengan hukum Allah. Ketika kita juga menjalankan roda organisasi kita, Jemaat Redlands, semua akan berjalan dengan baik bila mana itu sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kesembilan, janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tuhan mau agar kita fokus, Tuhan mau agar kita tetap memandang kepadanya. Pandangan kita harus fokus kepada Yesus, karena dialah yang memimpin. Kalau pandangan kita ke kiri, saudara, sama dengan ketika petani membajak sawah. Ketika pandangannya ke kiri, maka bajaknya juga akan lari ke kiri. Ketika pandangannya ke kanan, bisa saja bajaknya menyerong ke kiri atau ke kanan. Dan ketika dia membajak tanpa fokus ke depan, hasil bajakannya akan seperti ular. Ya, kalau dalam cerita di Manado ada istilah bahwa ular lari lurus, saudara. Kenapa? Karena ular tidak pernah berjalan lurus. Itulah sebabnya kalau orang-orang yang bengkok, orang bilang ngana rupa, ya ular minyak. Ya, kenapa? Karena ular tidak pernah lurus. Ya, ular tidak pernah lurus. Kenapa? Karena ular dia selalu ke kiri, selalu ke kanan. Kalau fokus perjalanan rohani kita berfokus kepada Kristus, perjalanan hidup kita akan lurus. Itulah sebabnya jangan menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Fokus kepada Kristus. Yang ke-10, jangan lupakan kitab Taurat. Renungkanlah itu siang dan malam. Kalau saya mau tanya kepada kita secara jujur, ini COVID-19 ini seberapa lama? Kalau mau hitung-hitung, kalau tidak salah sudah mau memasuki bulan yang ketiga. Sudah memasuki bulan yang ketiga atau keempat, ya saja saudara ya. Ya, berapa sering saudara berdoa selama COVID ini? Berapa sering saudara membaca Alkitab selama COVID-19 ini? Mau dibandingkan dengan waktu sebelum ada COVID-19 ini. Kira-kira saudara boleh ingat berapa sering saudara merenungkan firman Tuhan saat sekarang ini dibandingkan dengan sebelum COVID-19 ini, ataukah nanti sesudah COVID-19 ini? Saya akan percaya saudara akan berbeda. Ya, sekarang ini kita sedang mengikuti 100 hari untuk berdoa. Apakah 100 hari berdoa ini dibuat hanya oleh karena COVID-19 ini, dan sesudah ini saudara tidak ada lagi program 100 hari? Berapa sering kita merenungkan firman Tuhan? Berapa sering kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Apalagi sekarang tinggal di rumah. Banyak waktu untuk apa? Untuk masak? Banyak waktu untuk nonton? Sebenarnya sekaranglah waktunya Tuhan berikan kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mengapa saudara? Oleh karena kita sedang menghadapi perjalanan hidup, kesehatan yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang ke-11, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, mengikuti apa yang Tuhan firmankan di dalam kitabnya. Agar kita boleh bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam perjalanan iman kita, biarlah kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, hasil perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saudara, bila mana kita mengikuti petunjuk firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, fokus dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, perjalanan rohani kita. Alkitab Yosua pasal 1 sampai yang ke-6 mengatakan, hasil perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita tidak akan seperti mereka yang tidak menggunakan navigasi firman Tuhan, teristimewa Yesus dalam perjalanan mereka, mengalami kegagalan
Tetapi kita akan beruntung bila mana perjalanan kehidupan kita dalam tantangan yang besar ini, kita akan berhasil bila mana kita bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa. Allah mau agar saya dan saudara mengerti maksud Tuhan bagi kita. Yosua 1 ayat 5 dan 7. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Luar biasa, saudara. Ini adalah otoritas Tuhan. Otoritas Allah yang diberikan kepada Yosua, kepada saya dan saudara juga pada sahabat ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, kata Tuhan kepada Yosua, menguatkan dia, meyakinkan dia bahwa apa yang dia hadapi akan dilaluinya dengan kemenangan oleh karena Tuhan menyertainya, sama seperti Tuhan menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat Redlands dan semua pemirsa dimanapun saudara berada. Ketika kita menghadapi COVID-19 ini dalam perjalanan hidup kita, Tuhan berjanji COVID-19 tidak akan dapat bertahan melawan umat-umatnya. Sama seperti Tuhan telah berikan janji itu kepada Musa dan kepada Yosua. Mengapa? Oleh karena Yesuslah menyertai saudara dan saya. Dialah kemenangan. Dialah kemenangan dalam setiap dilema kehidupan kita. Dia bukan hanya menyertai kita, dia tidak membiarkan kita. Dia bukan hanya tidak membiarkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Tuhan tidak pernah menarik janji berkat-Nya kepada umat-umatnya. Apa yang Dia telah janjikan kepada umat-umatnya, Dia tidak pernah menariknya. Dia tidak pernah membatalkannya. Janji kemenangan melewati COVID-19 ini bersama Yesus yang Dia telah berikan kepada kita, Dia tidak pernah membatalkannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Hanya ada satu hal yang Dia minta. Ayatnya yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalau sesuatu yang diulang-ulang saudara di dalam Alkitab, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7 juga dikatakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Dia tekan lagi sungguh-sungguh. Ini satu hal yang sangat penting. Yang Tuhan hanya minta kepada kita, yaitu saudara, kuatkan dan teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu, hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, maka kita akan beruntung kemanapun kita pergi. Saudara di Amerika, kami yang ada di Manado, walaupun mengisolasi diri di tempat-tempat, ada yang ke kebun. Kami sekarang ini saudara berada di kebun di Rerer. Kenapa? Oleh karena ya itu yang aman. Nah, walaupun rumah di Tomohon, kenapa tidak di Tomohon? Karena di Tomohon untuk sementara ini saudara garis merah. Saya dikira sama garis hitam. Saudara yang ada di Amerika mungkin apa kurang lebih aman atau orang yang di Manado lebih aman? Bukan itu persoalannya. Persoalannya yaitu Tuhan minta dimanapun saya dan saudara berada dalam perjalanan hidup ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau agar kita dalam perjalanan ini fokus dalam kehidupannya. Mari kita sedikit saudara beralih ke perjanjian baru. Walaupun dalam konteks sehubungan dengan janji pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel, bukan hanya dalam perjalanan fisik mereka dari Mesir ke Kanaan, tetapi di balik daripada itu ada makna rohani yang Dia sediakan melalui firman-Nya. Mengapa? Karena pekerjaan terbesar dalam sejarah keselamatan di dalam perjanjian lama bukan hanya terdapat dalam kitab Keluaran,
bukan hanya terdapat dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran hanyalah separuh dari sejarah penebusan yang hebat. Tuhan tidak hanya berjanji untuk menebus umatnya dari perhambaan Mesir, dari perhambaan duniawi, dari perhambaan fisik, tetapi juga memberikan kepada mereka tanah perjanjian kepada nenek moyang mereka, seperti dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Sebagai warisan yang Tuhan janjikan melalui Abraham. Nah, saudara-saudara, jemaat Redlands dan pemirsa dimanapun Anda berada, di balik daripada perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sebagai penjajahan bagi kehidupan mereka secara fisik, pekerjaan terbesar penebusan, saudara, perbudakan Mesir tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan penebusan janji Allah untuk memberikan tanah perjanjian Kanaan, Yerusalem baru bagi umatnya. Luar biasa, saudara. Jadi kelepasan mereka dari tanah Mesir adalah membayangkan kelepasan kita dari dosa kepada Kanaan jasmani, kepada Kanaan sorgawi, yaitu Yerusalem baru, melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan inilah yang bisa memberikan kita gambaran bahwa hidup kita ini bukan hanya di dunia ini, bukan hanya dalam perjalanan menuju Kanaan duniawi, tetapi dalam perjalanan menuju Kanaan sorgawi. Hanya apa yang kita butuhkan, yang Tuhan mintakan, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Allah dalam hal ini memberikan otoritas kepada Joshua. Allah dalam hal ini juga memberikan otoritas yang sama kepada saya dan saudara. Allah dalam hal ini melihat bahwa Joshua mengalami kesulitan. Allah juga melihat bahwa saya dan saudara juga sedang mengalami kesulitan. Tetapi janji Allah kepada Joshua tidak pernah gagal. Janji Allah juga kepada saya dan saudara tidak pernah gagal. Hanya yang Allah minta kepada Joshua dan kepada kita sekarang ini, yaitu menaruh kepercayaan kepada Allah. Kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu dengan sungguh-sungguh. Mengapa, saudara? Ketika Allah memanggil Joshua dan Tuhan akan memberikan janji ini, oleh karena Joshua belum pernah menjalani jalan seperti itu sebelumnya. Saya dan saudara juga sekarang ini, Tuhan memberikan janji yang sama, Tuhan memberikan amaran yang sama, karena saya dan saudara belum pernah mengalami perjalanan kesehatan seperti ini sebelumnya. For you have not passed this way before. Karena kita belum pernah mengalami berjalan di jalan seperti ini sebelumnya, dan sekarang kita menghadapinya, dan kita kalut, kita bimbang, kita takut, kita khawatir. Otoritas yang diberikan Allah kepada Joshua adalah otoritas yang sama yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara dalam menghadapi tantangan seperti ini. Luar biasa, saudara. Poinnya di sini yaitu Allah mau menekankan bahwa otoritas telah diberikan kepada Joshua. Luar biasa. Kedua, ini melambangkan bahwa otoritas ini sama dengan apa yang Allah berikan kepada Musa yang telah meninggal dan digantikan oleh Joshua. Joshua akan mengalami banyak kesulitan. Saya dan saudara juga akan mengalami banyak kesulitan di mana saya dan saudara dipanggil melayani Tuhan, berjalan di dalam jalan yang sedang kita jalani menuju ke Kanaan sorgawi. Dan janji Allah ini membuktikan bahwa janji Allah ini tidak pernah gagal. Yang gagal, saudara, adalah saya dan saudara untuk memenuhi janji ini. Ingat, Yesus tak pernah gagal. Selalu kita nyanyikan, Yesus tak pernah gagal. Tetapi mengapa kita mengalami kegagalan? Oleh karena kitalah yang menjadikan diri kita gagal sendiri. Karena tidak mematuhi, tidak mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Allah mau agar saya dan saudara, ketika kita melewati dalam perjalanan menghadapi COVID-19 ini, Dialah kemenangan kita. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, dalam Joshua pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga,
kita dapati di sini, saudara, ada satu hal yang sangat luar biasa. Ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang mengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu, kata Jeriko, kota Jeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat kedua. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negerinya. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang yang datang kepadamu, itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki negeri ini. Saudara-saudara, rencana keselamatan Allah dalam gambaran bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dengan penuh tantangan, Tuhan menggunakan orang-orangnya yang lemah, Tuhan menggunakan orang-orang yang biasa dalam rencana melepaskan bangsa Israel dari Mesir kepada tanah Kanaan. Tetapi mari kita lihat lebih dalam lagi rencana keselamatan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara perhatikan dalam kitab Matius, Tuhan menggunakan jalannya yang luar biasa. Matius pasal 1 ayatnya yang ketiga. Di sana saudara akan dapati seorang yang namanya adalah Tamar. Ya kan? Luar biasa saudara. Siapa Tamar ini? Alkitab mencatat saudara, Tamar ini ya luar biasa. Saudara tahu siapa Tamar ini? Ya, adalah seorang yang berdosa, seorang korban perbuatan zina. Tetapi Tuhan menggunakan Tamar ini dalam silsilah perjalanan keselamatan saya dan saudara. Yang kedua, dari ayat kelima, saudara akan dapati nama Rahab. Siapakah Rahab ini, saudara? Ya, luar biasa. Adalah seorang pelacur, ya kan? Ya, PSK. Luar biasa, saudara. Prostitut, ya. Rahab. Tetapi dalam perjalanan sejarah silsilah keselamatan, Tuhan menggunakan orang-orang yang tidak dianggap seperti kita menganggap tidak pantas. Yang tidak pantas bagi kita, saudara, pantas bagi Tuhan. Yang ketiga, ada nama Rut. Siapakah Rut ini? Saudara tahu? Rut ini dari Moab, ya. Dari kota penyembah berhala. Tetapi Tuhan menggunakan Rut, ya. Saya yakin dan percaya di sini ada Tamar. Di sini ada Rahab. Di sini ada Rut. Dan masih ada juga yang lain, yaitu Betseba. Siapakah Betseba ini? Istri dari Uria. Dan saudara tahu ceritanya, iya kan? Tetapi sejarah jalannya keselamatan ini melalui Yesus Kristus datang dari nama-nama yang bagi kita tidak layak. Ini bisa saja, saudara, kalau Tamar masuk di Redlands, Rahab, Rut, Betseba masuk di Redlands, sudah orang tahu dorang, mungkin saudara mau lari keluar. Mungkin tuh ibu-ibu lari keluar, mertua bapak-bapak mungkin tinggal. Mengapa, saudara? Karena ini adalah orang-orang yang bagi manusia, saudara, tidak pantas, tidak layak. Saya dan saudara adalah Tamar. Saya dan saudara adalah Rahab. Saya dan saudara adalah mungkin Rut. Saya dan saudara mungkin adalah Betseba. Tetapi Tuhan menggunakan saya dan saudara untuk jalan mau menjadikan saluran berkat keselamatan bagi orang lain. Biasa, saudara. Problemanya, apakah saya dan saudara bersedia menjadi Allah Tuhan di dalam penyelamatan jiwa-jiwa kepada Tuhan? Luar biasa, saudara. Tuhan mau agar saya dan saudara menyadari akan hal ini.
Sehingga ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, di mana saja kita berada, ketidaklayakan, ketidakkemampuan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan gantikan dengan kelayakan dan kemampuan, sehingga kita dapat menjalani hidup kita ini, tanggung jawab ini yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara bagi keselamatan orang lain. Mengakhiri renungan siang Sabat yang suci ini, walaupun saya adalah seorang Rahab, walaupun saya adalah seorang Tamar, walaupun saya adalah seorang Betseba, dan juga yang lain-lain, yang dibutuhkan bagi saya dan saudara ini sekarang ini, yaitu iman yang teguh kepada Tuhan. Yosua 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sudah lihat bagaimana pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan menjadi kengerian bagi bangsa-bangsa yang mereka lewati. Ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberio di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah yang Allah di langit, di atas, di bumi, dan di bawah. Apa Tuhan? Inilah janji yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak sanggup, orang-orang yang berdosa sekalipun, tetapi ketika Tuhan menggunakannya, menjadikan orang-orang yang di sekitar mereka tawar dan takut, dan mereka mengakui bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang luar biasa. Lewat saya dan saudara, lewat kehidupan kita, kita akan menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar memberikan kepada kita kemenangan. Mari kita kembali dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Apa yang kita butuhkan? Yaitu iman kita. Ketika kita dipanggil dan ketika kita melayani Tuhan, dan ketika kita sedang berjalan dalam perjalanan menghadapi COVID-19 ini, apa yang kita butuhkan adalah iman yang sejati. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara tentunya akan mendengar dan membaca berbagai-bagai komentar bahwa COVID-19 ini, virus ini, ada yang katakan bahwa virus ini tidak betul, ada yang katakan bahwa ini betul. Ya Senin tahu apa ya, ada yang bilang mana itu virus, tidak dapat lihat, mana itu bakteri. Mau bilang nyanda, saudara, orang mati di mana-mana. Mau bilang ada, tidak dapat lihat. Apa yang orang butuhkan sekarang ini dalam menghadapi hal seperti ini? Mau bilang ada gejala, tidak, kayak EKG, so mati. Ya. Mau bilang sehat, kayak kaki bilang terinfeksi. Ya. Sekarang orang di Manado so takut masuk rumah sakit. So takut orang sekarang, apalagi itu orang-orang tua. Karena kalau masuk di rumah sakit, saudara, ya bisa keluar kemari dari rumah sakit. Apalagi kalau dia meninggal, bisa keluar kemari, saudara. Lazarus pun kalah. Langsung bungkus, langsung bawa. Jadi orang sekarang so takut, saudara, mau pi rumah sakit. Biar dia stroke, biar dia apa dong, bilang lebih baik mati di rumah supaya kubur baik-baik. Berani pergi di rumah sakit, kok mati kamari, biar dah mati dengan stroke, dah mati dengan TBC, dah mati dengan lain-lain, keluar kamari, saudara. Ini boleh lihat. Tapi inilah kenyataan yang ada sekarang ini. Apa yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita, sementara kita menghadapi tantangan COVID-19 ini. Kata Rasul Paulus, kita membutuhkan iman. Karena iman inilah yang akan menjadikan saya dan saudara memandang kepada Yesus, melihat kepadanya sebagai pemimpin yang utama yang ada di depan kita. Dan inilah yang akan memberikan kita kemenangan dari kemenangan. Pada akhirnya, ketika kita melihat tembok Jericho rubuh, saudara, tantangan yang besar, tetapi mereka dapat mengalahkan. Mengapa?
oleh karena tabut perjanjian berada di depan mereka. Kehadiran Tuhan dalam perjalanan mereka mengalahkan tembok Jericho, sekalipun besar, sekalipun kuat, sekalipun tebalnya luar biasa, tetapi roboh oleh karena tabut perjanjian ada di depan mereka. Mereka mengikuti tabut perjanjian, dan ketika mereka mengelilingi 7 kali, ketika trompet ditiup, berseru kepada Tuhan, tembok Jericho roboh oleh karena mereka mengikuti Allah yang ada di depan, yang dihadirkan lewat tembok Jericho. Yesus ada di depan kita. Yesus bersama kita. COVID-19 tidak seberapa seperti tembok Jericho, tidak seberapa seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kita akan lalui dengan kemenangan bila mana Yesus berada di depan kita. Bersama Dia, kita berjalan di dalam kemenangan, dan setiap dilema hidup kita akan dapat kita lalui, akan dapat kita menangkan oleh karena Dia bersama-sama dengan kita. Untuk itulah, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah kepercayaanmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dilema kehidupan COVID-19 ini kita akan menangkan oleh karena Kristuslah kemenangan dari setiap dilema hidup kita ini. Amin.